Dari SOI International Conference, saya Syarifah Rahma dan kali ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Bapak Bakir Pasaman. Selamat siang Pak Bakir, apa kabar? Selamat siang, apa kabar juga? Terima kasih untuk waktunya bersama dengan CNBC Indonesia, Pak Bakir. Terkait dengan proyek Blue dan Green Ammonia ini kemarin juga kita sempat ngobrol-ngobrol ya Pak ya, seperti apa upaya dari Pupuk Indonesia sendiri untuk mengurangi emisi karbon, salah satunya dengan proyek Blue dan Green Ammonia ini. Sejauh ini seperti apa Pak untuk progresnya? Ya, terima kasih. Jadi memang untuk green dan blue ini kan sebenarnya sesuatu yang masih baru dan sebenarnya teknologinya itu belum masih dikatakan belum viable gitu loh. Tentunya kita artinya sejauh ini yang untuk green dulu, green di mana kita memproduksi nanti amoniak langsung dari sumber terbarukan, artinya pakai renewable dan juga ngambil nitrogen dari udara. Itu kami masih sekarang masih dalam tahap pengajuan dana berdasarkan FS yang sudah kami selesaikan bersama Toyo Engineering. Jadi nanti ini pendanaannya kan dari Jepang, dari METI. Implementasinya nanti akan dilakukan di Green Cluster di Lok Semawe. Nah nanti dananya dari METI Japan. Nah mudah-mudahan ini kita akan membangun segera pilot plan. Di situ kita akan membuat suatu eksperimen lah berdasarkan pilot plan itu. Biaya termurah untuk menghasilkan hidrogen. Nah nanti kan nitrogennya dari udara. Kemudian kita masih punya spare kapasitas ammonia converter di Aceh sehingga tidak perlu membangun ammonia converter sehingga biayanya juga lebih murah dan nanti listriknya kita akan ambil green listrik yang green dari PLN karena PLN banyak di situ banyak yang tenaga hidro. Jadi kira-kira begitu. Nah ini memang ini perlu kerjasama dengan berbagai pihak. Karena ini kolaborasi supaya proyek ini bisa sukses. Itu untuk yang green. Sedangkan yang blue, yang blue kita sudah menyelesaikan. Kami punya Pupuk Indonesia itu sudah menandatangani 6 MOU terkait dengan blue amoniak. Bermacam-macam partner kita, tapi mostly dari Jepang. Mereka selain nanti akan bertindak sebagai investor, juga akan bertindak sebagai off-taker. Karena sampai dengan saat ini yang mempunyai komitmen besar terhadap pembelian, kan nanti kan harus dibeli blue amoniak ini kita bikin harus dibeli. Ini kan perlu off taker. Kebetulan yang punya komitmen itu Jepang. Jepang itu punya komitmen untuk membeli blue amoniak pada tahun 2030 itu 3 juta ton. Jadi semua dunia, bukan hanya Indonesia nih, dunia itu berusaha menggrab peluang ini. Nah masalahnya kan harganya belum tahu. Harganya kan ada insentif yang dibayarkan di atas amoniak, harga yang amoniak yang sekarang. Oke baik, tadi bersama-sama begitu ya Pak ya, berkolaborasi untuk seperti apa mengurangi emisi karbon termasuk adalah dengan pembangunan green dan juga blue amoniak ini. Nah kemudian yang menarik adalah tadi terkait dengan kerjasama Pak, ini kan tadi sudah disebutkan juga dengan perusahaan Jepang begitu, tapi di dalam negeri juga ada ya Pak ya dengan PLN dan juga PT Pertamina. Nah ini seperti apa Pak kerjasamanya? Ya dulu saya pernah sebutkan juga bahwa kan Pupuk Indonesia ini adalah perusahaan yang fokusnya ke pangan. Tapi dengan sekarang ini masalahnya adalah untuk menghasilkan clean energy ternyata salah satu pilihan yang paling kuat itu adalah amoniak. Sekarang kan desain-desain marine turbine artinya mesin-mesin turbin kapal, kemudian juga nanti untuk dekarbonisasi mix batubara untuk boiler, itu juga boiler batubara, itu nanti akan dimix dengan amoniak sehingga kedepannya itu kan amoniak yang akan menjadi clean energy karena tidak mengandung unsur karbon. Nah sekarang bagaimana
kerjasamanya kami dengan ini. Kami kan bukan perusahaan energi saat ini, tapi kami harus masuk ke perusahaan sebagai perusahaan, salah satu perusahaan energi, karena amoniak kan menjadi energi sekarang. Nah ini kami tentunya harus kerjasama lah dengan perusahaan-perusahaan energi seperti Pertamina, PLN yang ada di Indonesia. Kalau di luar kita kerjasama tadi dengan investor, kami sudah punya kerjasama dengan ada Mitsubishi, ada Mitsui, ada Sojitz, ada Inpex juga, dan ini kami secara rutin terus mengembangkan ini, artinya semua punya passion di sini untuk blue ammoniak. Tapi kalau dari kami apapun jangan sampai kita ketinggalan, dan kami sebagai produsen amoniak yang hampir 6,5 juta ton, tentunya ini adalah produsen amoniak yang terbesar, di mana 1 juta tonnya adalah ekspor. Nah ini kami harus mengambil lead, karena produsen terbesar amoniak di Indonesia adalah Pupuk Indonesia. Oke baik, produknya sudah ada, tinggal seperti apa mengembangkannya bisa lebih besar lagi ya Pak ya, menjadi sumber energi ke depannya. Nah Ya. kemudian strategi dari Pupuk Indonesia terkait dengan hal ini seperti apa Pak? Di satu sisi tadi ada pengembangan ke arah energi, di sisi lain terkait dengan kebutuhan pupuk untuk pangan juga tetap harus terpenuhi. Strateginya dari Pupuk Indonesia seperti apa? Ya, seperti yang pernah saya sebutkan juga, bahwa strategi penggunaan amoniak untuk energi jangan sampai mengganggu amoniak untuk pembuatan urea di sektor pangan. Nah, kedepannya tentunya yang sekarang amoniak yang sekarang diproduksi oleh Pupuk Indonesia, kalau bisa tetap untuk urusan pangan. Tapi untuk urusan energi, kita harus membangun pabrik-pabrik amoniak yang baru. Nah, pabrik amoniak baru ini membutuhkan investor. Nanti sebagai perusahaan mungkin kami yang akan melit ataupun menjadi motor, tapi tentunya mungkin dari pihak PLN, pihak Pertamina ataupun perusahaan energi yang lain kalau ingin gabung ya sama-sama, karena kita sudah punya MOU, nanti berpartner dengan perusahaan Jepang yang sudah mempunyai agreement ataupun dengan off-taker. Jadi semuanya nanti produk akan terserap gitu loh. Makanya tadi sekali lagi dibutuhkan kolaborasi dan juga kerjasama ya Pak Bakir. Nah terkait dengan kolaborasi dan juga kerjasama sejauh ini begitu, sebetulnya untuk implementasinya untuk proyek green dan juga blue ammoniak ini sendiri paling dekat begitu seperti apa untuk rencana implementasinya bisa dilakukan? Ya, yang paling awal pasti pilot plan ini, karena sebenarnya sekarang kan sudah tahap pengajuan dana. Dan kalau ini disetujui, artinya mulai dibangun pilot plan, dan itu akan dibangun di Pupuk Iskandar Muda tadi. Itu agak cepat untuk green hidrogen dan green amonia ya. Nah kalau untuk blue ini tergantung, karena ini pabrik baru. Kami tentunya mohon dukungan dari pemerintah, dalam hal ini SDM ataupun SKK Migas, bersama SKK Migas untuk menyediakan gas yang akan kami gunakan untuk pembangunan pabrik-pabrik amoniak baru. Nah kalau gasnya tersedia dimanapun akan kami beli, kemudian kita akan bangun untuk pabrik blue amoniak tersebut. Mungkin boleh di-share Pak untuk angka investasinya sendiri, tadi berapa sih Pak yang diajukan? Kalau pabrik amoniak itu mungkin sekarang harganya berada di kisaran 400 juta dolar lah. Satu pabrik berukuran 2000 atau 2000 lah, 2000 metric ton per day atau sekitar 600.000 ton per tahun. Tapi mungkin kalau teknologi sekarang bisa bangun 1 juta ya, mungkin sekitar 500 sampai 600 juta per pabrik amoniak. Nanti kita sharing lah untuk equity-nya. Dan tadi masalahnya kalau pabrik amoniaknya teknologinya proven. Tapi teknologi di mana blue amoniak itu kan pabrik amoniak menghasilkan CO2, karbon dioksida yang harus diinjeksikan kembali. Nah, kalau CO2 yang dari pabrik amoniak semuanya bisa ditangkap 100%. Tapi kan pada waktu diinjeksikan ke perut bumi belum tentu 100% bisa pasti ada kebocoran. Nah, kebocoran yang ditoleransi itu berapa? Misalnya katakanlah harus ada toleransi bahwa tidak mungkin semua 100% CO2 yang diabsorb ini akan masuk ke dalam sumur.
Nah, kebocoran berapa yang ditoleransi dari satu pabrik amoniak, berapa persen gitu, ini juga perlu ada regulasinya. Jadi regulasi-regulasi pemerintah terkait hal ini sangat perlu. Misalnya katakanlah selama 70% CO2 yang dihasilkan oleh pabrik amoniak itu bisa berdiam di dalam perut bumi, itu bisa diakui sebagai blue amoniak. Nah itu ini memang ini perlu regulasi. Ya nah teknologi itu nanti kan teknologi CCS ini carbon capture ini kan masih di develop. Kita belum tahu leakingnya berapa. Tapi nggak mungkin bisa diabsorb 100%. Kalau teknik rasanya pasti ada leak. Baik. Berarti dari sisi visibility study-nya juga dilakukan, dari sisi regulasinya juga perlu digodok lagi begitu ya Pak ya oleh pemerintah.